Karena gue banyak banget lihat di Twitter apa di segala macam kayak orang introvert tidak akan sukses karena dia tidak bisa ngomong sama orang. Ada orang yang hidup untuk kerja, ada orang yang kerja untuk hidup. Karena gue selalu ngerasa gagal, itu persoalan gue. Oke. Setiap hal yang gue lakuin itu gue gagal. Ya ngapain lo taruh di saham? Taruh aja di deposito. Reksadana pasar uang gitu. Nonton satu video, cara dapetin $1 juta. Nontonlah gue. Argumennya adalah bikinlah sebuah produk yang marginal cost-nya itu nearly zero. Hampir menyentuh nol. Nah menurut gue supaya kita punya value, kita punya nilai, kita harus jago di sebuah satu hal. Supaya jago di sebuah satu hal, mengejar keahliannya itu harus diiringi dengan rasa bahagia kan. Tapi terkadang orang tuh masih salah kaprah antara introversi dengan malu. Gua sama sekali gak punya malu. Yang lebih membuka mata dibanding punya anak. Yang lebih membuka mata dari semuanya adalah Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial banget karena ini adalah salah satu manifestasi aku bisa ngobrol sama orang keren, Bang Raditya Dika, seorang storyteller yang dimana dari tahun 2008 aku ikutin sampai sekarang masih konsisten untuk sharing dia punya journey, punya ilmu, dan kita tertarik banget untuk diskusi langsung sama Bang Radit. Bang Radit, iya. are you happy? Happy apa dulu nih? Happy naik tangga 3 lantai? Jangan dibocorin Ini dong. tinggi dulu, tinggi juga ya? Emang tinggi. Tinggi juga ya? Total di sini? 30 lantai kita. Oh iya. Yang kepake cuma 3 lantai. Dulu kantor gua juga 3 lantai dulu dan juga langsung naik tangga. Jadi gua langsung nostalgia nih sama ini. Oh iya. Ada sebuah percakapan di Bali waktu itu. Kami lagi kumpul bersama para penyair dan penulis waktu itu. Terus kita lagi ngumpul. Terus salah satu dari mereka nanya gitu, kalian bahagia nggak gitu katanya. Terus ada yang bilang kayak bahagia gitu. Satu orang nanya, apa itu bahagia gitu, ya kan? Terus ada satu teman lagi penulis juga bilang, ya bahagia itu ketawa, senyum, senang gitu. Enggak, itu gejalanya dia bilang. Itu gejala bahagia, tapi bukan itu bahagianya. Terus kita diem selama berapa ya? Mungkin sekitar 15 menit, 20 menit. Habis itu lapar. Ya. Habis itu makan. Habis itu selesai. Udah selesai ceritanya. Berarti Berarti gak ada yang tahu definisinya. bahagia itu ketika kita lapar dan kita makan. Iya betul. Tapi artinya kita berkumpul bersama para penyair dan penulis untuk mendefinisikan kebahagiaan aja kita nggak bisa. Menurut lo apa? Menurut lo? Kalau menurut aku sih, Heeh. ketika kita menghabiskan waktu kita hari ini 24 jam dan kita tidur Heeh. tanpa penyesalan. Itu bahagia. Bahagia. Oke, menghabiskan waktu 24 jam tidur tanpa penyesalan. Pas tidurnya ya, ngebawa ke kasurnya ya. Pas dibawa ke kasur tuh Pas berarti mau kan? tidur, pas baca doa nih, tidur kan. Heeh. Wah, hari ini Nggak nyesel. gak nyesel. Kayak, Hari ini nggak nyesel. gak nyesel. Itu definisinya. Iya, Berarti bahagia. iya. Berarti bahagia. Bahagia. Karena kegiatan gua saat ini adalah untuk mengisi semua hal dengan hal-hal yang bikin gua tidak punya penyesalan itu. Jadi tuh buat gua waktu adalah komoditas yang sama sekali nggak bisa diganti. Yes. Itu salah satu currency yang gua nggak bisa kompromi waktu. Makanya kalau misalnya gue meluangkan untuk ngelakuin sebuah hal ya gue pastiin itu membahagiakan buat gue gitu. Maksudnya artinya gue konten gitu, tidak ada penyesalan di dalamnya. Jadi kalau definisinya itu iya karena gue sangat selektif dalam menghabiskan waktu gue. Jadi ya sih happy sih gue, happy menjalani semuanya. Tapi tentu ada ketidakpuasan di beberapa hal ya. Kayak contohnya bikin apa masih banyak kurangnya, kita perbaiki, kita apa, iya tentu. Cuman gue in general kayaknya sih gue happy ya kalau dalam konteks definisi yang seperti itu gitu sih. Tapi mungkin aku masuk ke dunia seorang Raditya Dika itu Iya. ketika 2015 kalau nggak salah aku baca bukunya Keming Jantan dan lain-lain. Dan aku juga ikutin journey-nya dan ini orang kayak ansos banget ya. Ini orang benar-benar introvert dan
apakah aku gini juga ya? tapi pada waktu itu mindset aku gini bang, mindset aku dengan akunya juga ansos, akunya mungkin introvert, itu aku mikir aku nggak bisa berkarya gitu. Dan ini bukti bahwa lu juga bisa berkarya. Nah, fase kesendirian, fase sendiri atau ansos itu sebenarnya seberapa besar kontribusinya sampai lu jadi seorang storyteller yang 20 tahun loh. Gue tuh nggak yakin gue menolak berinteraksi. Maksudnya artinya gue kan memang introvert. Artinya gue pernah mengambil tes itu introvert. Introversi itu buat gue memang gue introvert gitu. Tapi terkadang orang tuh masih salah kaprah antara introversi dengan malu. Gua sama sekali nggak punya malu. Gak punya malu bang? Nggak malu aja, gue nggak pernah malu gue. Serius? Iya, apapun yang terjadi gue nggak malu gitu. Gue nggak malu tampil, gue nggak malu ngomong, gue nggak malu kayak ada orang salah gue bicarakan. Gue nggak malu, gue nggak nahan gitu orangnya. Jadi itu beda gitu antara pemalu sama introvert. Introvert itu masalah energi. Gue kalau ketemu banyak orang gue capek. Bentar bang, keluar dulu satu orang. Ini karena gelap nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan ya. Ini gelap semuanya. Iya, ini rame soalnya kita. Cuma hitam. Iya. Ini ada setannya gue juga nggak tahu. Iya, nggak. Gelap semua. Takutnya Bang Radit pulang agak rame kan? Enggak. Gue nggak akan pulang, tapi gue capek. Oh iya. Artinya, contoh istri gue emang suka banyak banyak kejutan dia. Yeah. Gue pulang ke rumah tiba-tiba, maaf aku belum ngasih tahu ada 7 orang temanku ngumpul gitu. Nah itu gue pusing gue. Karena temannya itu pasti bawa suaminya pasti ngumpul, dan suami-suami kan adalah byproduct dari kegiatan istri yang kita harus hadapi kan. Yeah. Karena kan kadang-kadang nggak semua suami-suami teman kita juga punya topik kan. Benar. Kalau mereka kan memang udah saling kenal gitu. Nah itu gue, aduh banyak banget nih. Udah ada 10-12 orang, kadang-kadang bawa anak, itu gue capek banget. Yeah. Nah biasanya begitu pulang, gue tidur di sofa tiduran gue, capek banget. Nah itu gue introvert dalam hal sesuai yang dibilang sama Jung ya, Carl Jung ya. Iya, Carl Jung. Ya, bahwa memang masalah energi kan gitu. Tapi gue tidak pemalu. Artinya gue juga gak mau banyak orang yang punya argumen, nah gue gak tahu nih konteks waktu itu lo kayak gimana. Yang menyalahkan introversi dia, padahal dia malu. Yeah. Itu maksud gue. Yeah. Karena gue banyak banget lihat di Twitter apa di segala macam kayak orang introvert tidak akan sukses karena dia tidak bisa ngomong sama orang. Yeah. Orang introvert tidak suka keluar rumah. Ini kita binatang apa sih sebenarnya? Iya benar. Apa sih? Bener. Kayak makhluk mitos yang keluar kalau malam gitu. Iya benar. Padahal kita cuman masalah energi doang. Kita keluar rumah. Tapi males. Yeah. Keluar rumah males karena ketemu manusia kan. Yeah, manusia banyak gitu. Kita ngobrol berani ngobrol. Tapi kalau banyak juga males. Karena stimulasinya terlalu banyak. Gue capek kalau banyak banyak stimulasi di kiri kanan gue gitu. Jadi kalau gue bisa memilih, gue mending tidak ke tempat ramai. Kalau bisa memilih, gue mending gak nongkrong. Karena bawaannya pasti capek dan males. Nah, nyambung sama konteks tadi yang lo bilang gitu kan. Buat gua menjadi seorang introvert. Ini kalau introvert ya. Kalau antisosial kayak beda hal lagi tuh. Antisosial dia udah menolak berbicara kali kalau gitu kan. Tapi dalam konteks introvert justru itu kekuatan senjata utama kita. Menjadi seorang introvert. Karena kita lebih reflektif. Yes. Keseringan sendiri, keseringan mikir, kita reflektif, kita nyimpen. Kita memahami, kita berpikir. Ketika ada orang, energi kita harus pas gitu dikeluarkannya untuk orang ini. Buat gue justru menjadi seorang introvert adalah modal terbaik untuk menjadi. Kalau tadi kan lo bilang lo stand up comedian juga ya. Di bidang seni justru. Iya. Jadi beban orang kirain gue lucu terus bang. Padahal kan konteksnya nggak lucu. Justru stand up comedian itu. Kalau lo introvert tuh modal luar biasa. Karena orang introvert biasanya lebih gampang terganggu. Benar. Terganggu tuh artinya, kok gini ya? Ini aman gak ya? Ini apa gak? Nah itu modal yang luar biasa buat jadi komedian. Karena lo gampang punya sesuatu yang lo gelisahkan gitu. Iya, bahkan dalam konteks nulis ya. Iya. Aku boleh jujur bang, buku pertama aku tuh terinspirasi dari
cara lo nulis gitu? Kambing betina ya kalau nggak salah. Oh enggak. Beda jenis kelamin. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol dengan Bang Radit, aku cuma mau bilang, aku Bilal Faranov dan temanku, Agus Rio Halim, kita bakal sharing workflow dan sistem kita lebih dari 5 tahun di industri kreatif. Hanya di Edutify Ruang Kreatif. Ada banyak kreator-kreator keren yang lahir dari ruang kreatif dan aku yakin kamu bakal jadi salah satunya. Ada 12 kali live Zoom modul dan 1 offline selama 1 bulan penuh dan kamu juga bisa dapetin 100 jam lifetime access recording video yang bikin kamu level up di dunia kreatif. Bootcamp ini cocok banget untuk kamu yang bingung harus mulai konten dari mana dan bagi kamu yang udah ngonten tapi bingung harus monetisasi bagaimana. Di sini kita nggak cuma ngajarin teori, tapi kita bedah studi kasus baru praktisi. So, sampai jumpa di Edutify Ruang Kreatif. Back to podcast. Ya, buku pertama terinspirasi dari cara lo nulis. Dan akhirnya terbitlah buku pertama gue judul Inspirasi ya. Dan ya, gue mau ucapin thank you banget. Siap. Kalau ya. Siap. Dan ya karena lingkaran inspirasi nggak akan putus. Itu yang Dewi Lestari ngomong ke gue tuh. Gue bikin buku karena Dewi Lestari. Suatu hari gue nge-tweet, ada yang bilang, Bang gue terinspirasi dari lo, gue bikin buku. Terus gue bilang, oh karena gue terinspirasi dari Dewi Lestari untuk punya buku juga. Terus Dewi Lestari, Mbak Di, nge-tweet gue, terus dia bilang, ya rantai inspirasi tidak akan pernah putus gitu. Jadi entah siapa orang-orang lain yang akan nulis buku karena buku lo juga gitu. Buat gue biasa aja karena gue masuk di lingkaran itu sih. Bagi teman-teman yang mau nonton podcast aku dengan Dewi Lestari ada di sini. Ada, udah pernah ngobrol? Jadi nyambung kan? Soft selling ya di sini. Siap. FYI juga, studio ini juga dibangun oleh Dewi Lestari? PO. Bukan dong. Lucu nih orang. Kayaknya komika ya. Baru tahu bisa nyemen doi. Jadi ruangan ini emang terinspirasi dari vibe-nya introvert. Introvert banget gak sih? Kayak gelap gitu. Gue awalnya ngeliat, gue pikir referensi lo si Diary of CEO. Kalau dilihat sih Diary of CEO terang ya. Oh iya terang. Kalau kita waktu itu The Minimalist, kalau abang tahu. Oh tahu. Ya The Minimalist ya. Sama Rich Roll ya. Rich Roll itu siapa? Rich Roll podcast. Oh ada ya? Ada. The Minimalist iya sih, bener The Minimalist. Jadi ini apa? Vibe introvert nih? Vibe introvert. Betul, bagus sih digelapin orang-orang. Iya. Bener-bener gak kelihatan, betul. Kita ngomongin konteks yang mungkin banyak teman-teman yang nonton ini tertarik kali ya. Kerja. Boleh, gimana tuh? Banyak yang bilang kerja tuh beban ya? Kerja itu beban. Iya. Oke. Ada orang yang hidup untuk kerja, ada orang yang kerja untuk hidup. Nah dari POV Radit nih. Terus sebenarnya ngelihat kerja tuh gimana sih? Dan kelihatannya fun-fun aja nih, Radit kayak kerja santai gitu. Uang masuk terus gitu ya. Karena pegangan gue kan omongannya Naval tuh. Naval Ravinkan tuh yang dia bilang, carilah pekerjaan di mana orang ngelihatnya lu kayak main-main. Orang ngelihatnya lu kayak kerja tapi rasanya kayak main-main. Jadi buat gue ini semua cara gue bersenang-senang kalau buat gue. Makanya ketika orang bilang kerjaannya apa, gue juga nggak tahu karena semuanya gue seneng gue ngelakuinnya. Kalau buat gue, stand up comedy kalau gue nggak dibayar pun gue akan ngelakuin karena itu terapi buat gue. Ketika ada di sebuah ruangan di mana orang ngedengerin gue ya, dan handphone pada harus masuk kantong kan, buat gue bisa ngomongin apa aja di situ gitu. Itu terapi. Bikin YouTube ngobrol sama begitu banyak manusia yang modalnya hanya rasa penasaran gue, itu membahagiakan buat gue. Pulang ke sana gue banyak belajar banyak hal gitu. Kemarin gue baru live YouTube gue iseng nyobain. Live YouTube tapi yang bisa komen cuman membership YouTube gue doang gitu kan. Terus ada gue ngajak ngobrol para member YouTube gue lewat Discord gitu-gitu. Itu ya kan artinya gue dapat duit dari membership ya. Tapi itu menyenangkan buat gue. Gue kan ngelakuin itu kapan aja kalau gue sempet. Jadi artinya uang itu justru byproduct dari ya kalau teori ya. Uang itu kan adalah alat pertukaran nilai. Semakin tinggi nilai kita, maka semakin gede uang ya karena kita punya value yang kita tawarin. Nah menurut gua supaya kita punya value, kita punya nilai, kita harus jago di sebuah satu hal. Supaya jago di sebuah satu hal, mengejar keahliannya itu harus diiringi dengan rasa bahagia kan. Harus dengan rasa bersenang-senang kan. Gua jago banget storytelling menurut gua. Menurut gua juga bang. Gua senang storytelling, gua jago storytelling. Dan orang kan menukar itu dengan uang dalam semua kesempatan yang mereka bisa. Asalkan seleranya sama dengan apa yang gue kasih ya. Kan selera orang juga beda-beda. Nah untuk nyampe ke jago storytelling, ya berarti harus melihat storytelling sebagai hal yang menyenangkan buat diulik kan. Itulah yang ngebuat gue
sampai pada titik ini. Karena ketika gue buka buku lupus dan gue garis bawahin kenapa gue ketawa, itu bahagia buat gue, walaupun itu belajar kan. Yeah. Ketika gue buka buku-buku, ya lah penulis-penulis lain lah yang gue coret-coret, terus gue pelajarin gimana cara dia bikin ini, gimana cara gue bisa nulisnya. Gue belajar sama Salman Aristo, gue belajar sama Ais Laksana. Setiap hari pertemuan gue sama mereka adalah kebahagiaan buat diri gue. Ketika guru nulis gue sama Sulak, Ais Laksana nyoret-nyoret pakai bolpen merah dia. Ini perbaikin gitu, buat gue membahagiakan buat gue, karena gue belajar dari dia gitu. Jadi artinya kerja untuk hidup bla bla segala macam itu buat gue akarnya harus ada kebahagiaan di dalamnya, ada rasa senang, tidak menyesal kalau ngikutin definisi lo ya. Ada rasa kebahagiaan di dalamnya, sama yang kedua ada rasa bangga ketika kita ngerjain itu. Jadi pride itu penting juga, sama kayak teman-teman di sini yang dari tadi syuting dalam gelap ini. Iya. Kenapa? Ya harus punya kebanggaan itu juga, harus punya kebanggaan ketika ini kalau cahayanya jatuhnya nggak miring dikit, kayaknya harus gue iniin dikit deh supaya feel light-nya itu nggak terlalu keras di sebagian mana gitu. Artinya atau source light-nya nggak terlalu keras. Jadi artinya ada kebanggaan gitu melihat muka lu di dalam frame. Itu bagus menurut dia. Yeah. Nah, ketika kita kerja dengan ngebawa dua hal itu, ada rasa bahagia dan bangga. Rasanya hidup baik-baik aja sih menurut gua. Nggak perlu bangun hari Senin terus ngerasa kayak kok hidup gua kayak gini. Karena ada kebanggaan dan bahagia di dalamnya gitu sih. Ada bahagia dan ada bangga. Makanya ini karena gelap ya. Kalau dihidupi lampu nih dada gini semua dari tadi. Wih, luar biasa. Karena bangga jadi videografer kan. Iya. Mau ikut perang lu. Tegap banget badannya. Iya. Tadi lucu gak Bang? Apa? Tadi gue lucu gak? Lucu. Thank you. Nggak perlu dibahas juga sih. Lewat aja. Karena gini Bang, karena gini. Maksudnya dari kecil gue pengen masuk suci kan misalnya. Wah dijuriin sama Radit nih. Ini kan juri langsung. Wih. Gitu kan? Lo bener mau stand up sekarang nih? Gak gitu Bang. Langsung mundur. Gak gitu. Gak gitu. Kita kan aja gak gitu. Oke, mungkin dari semua story yang lu jelasin tadi itu menggambarkan kalau lu bahagia, lu bangga sama apa yang lu kerjakan dan terkesan mungkin journey 20 tahun lebih lu jadi storyteller itu kayak Radit, apa yang dibikin Radit itu terjual terus. Apa yang dibikin Radit itu kayak berhasil terus. Lu pernah gak sih ngerasain kayak gua lost atau gua gagal ngelakuin sesuatu dan kapan itu terakhir gitu? Karena gue selalu ngerasa gagal, itu persoalan gue. Oke. Setiap hal yang gue lakuin itu gue gagal. Tapi abis itu gue bikin lagi, gue gagal lebih baik. Abis itu gue bikin lagi, gue gagal lebih baik lagi. Artinya kayak gimana ya? Gue bikin Malam Minggu Miko episode 1 deh. Itu gambarnya masih burik, apa segala macam. Terus pas gue nonton, kok gak bagus ya? Oke, episode 2 gue akan pastiin bahwa kameranya tidak grainy ketika scene-scene malam. Bikinlah gue episode 2. Terus gue lihat kameranya memang sudah tidak grainy apa segala macam. Kok ngambil gambar gue tuh ketika gue ngarahin DP-nya, kameranya kok agak kagok-kagok ya. Oke deh, nanti kalau jadi dibeli sama Kompas TV, episode 1 gue bikin lebih. Jadi gagalnya itu gue cicil. Jadi gue tuh gak pernah bikin sesuatu di mana gue bilang ini masterpiece. Itu gak pernah gue seumur hidup gue. Karena perjalanan gue adalah mencari magnum opus gue tuh apa gitu ya. Which is gue gak bakal bisa dapat menurut gue. Tapi itulah kenapa gue bikin mulu. Karena setiap itu gagal lebih baik. Gue bikin buku Timun Jelita yang pertama gitu kan. Terus banyak tuh yang bilang kayak halamannya terlalu tipis. Terus elaborasi plotnya tuh kurang ke karakter yang lain segala macam. Oh ya udah gue bikin buku yang kedua. Gue bikin buku yang kedua dengan catatan yang itu. Jadilah terbitlah Timun Jelita kedua. Gue bikin mini album Timun Jelita, which is gue menciptakan 4 lagu di dalamnya. Begitu keluar, orang-orang bilang, ini kok mixingannya agak kurang bagus ya, karena suara vokalisnya jadi agak mendem. Oke, gue catet. Jadi dari yang kedua, mixingannya gue lebih perbaikin. Artinya, gak pernah gue seumur hidup gue ngeluarin sesuatu, terus gue bilang, sukses nih gitu, gue gak pernah. Masalahnya itu. Mindset. Itu gue nggak tahu adalah sebuah berkah atau kutukan ya untuk punya perasaan itu ya. Karena kalau lu pernah nonton stand up comedy gue yang sekarang ya maksudnya ya, yang kan gue lagi bikin special show, cerita sial, cerita sebel, cerita cinta. Ini lah cerita sialku, tinggal 1 kota lagi di Pekanbaru. Pekanbaru ya. 61 show Pak. Di show kan 60 kemarin di Solo. Udah 60 show. Pecah, rame, orang pada ketawa. Begitu selesai, gue biasa aja. Gue manggil tim gue, sini namanya Winnie sini. Tadi yang kurang apa? Kayaknya
gue masih ini deh, masih ngeraba di bagian ini. Udah 60 show. Tetap yang gue tanya jeleknya di mana gitu. Jadi artinya gue nggak tahu ini muncul dari mana rasa ini. Tapi ini yang ngebuat gue jalannya jauh banget. Ini yang ngebuat gue produknya banyak. Ada film, ada stand up, ada apa, ada ini YouTube hampir tiap hari lagi. Iya. Iya kan? Kadang-kadang gue kadang-kadang tuh sampai kayak ditelepon adek gue, are you okay dia bilang. Iya. Bukan are you happy gitu ya? Iya bukan. Bang, are you okay? Lu banyak banget ngeluarin ini itu. Iya. Di sela-sela tour gue ngeluarin mini album dan buku, dia juga kayak are you okay? Iya oke aja gitu. Jadi artinya karena dorongan itu sih, dorongan nggak punya rasa puas itu gitu. Itu sih kayaknya. Oke, itu menarik, kita garis bawahi ya. Gak punya rasa puas. Tapi lu pernah ngerasa cukup gak sih? Kayak dalam konteks apapun ya. Iya. Apakah dari sisi finansial kayak cukup, apa versi cukupnya Radit? Cukup, enough is enough. Iya, konteks apa? Finansial. Boleh finansial, boleh apapun yang lu ngerasa oke gue cukup di sini. Karena beda konteks, beda jawaban pasti. Boleh. Kalau kita bicara finansial, dana pensiun gue terkumpul tahun 2019. Dana pensiun gue udah gue kumpulin, udah ada. Artinya gue bisa berhenti kerja. Saat ini juga gue udah punya dana pensiun untuk menghidupi gue sampai mati. Dan keluarga gue. 2019 sudah terkumpul, terseok-seok ngumpulin ya dari tahun 2005. Bukan sekarang. Bulan lalu lagi lumayan nangis sih karena Porto kan kebakaran ya. Iya benar. Gara-gara Trump tiba-tiba agak bete sama semua dunia ya. Iya, bad mood semua ya. negara di dunia. Memang betul. Tapi itu pun juga masih nggak apa-apa. Gue masih bisa tahan dengan dana pensiun gue yang kebakaran pun masih bisa lah gitu. Kalaupun mau pensiun. Artinya sudah cukup nggak? Cukup. Kalau kita bicara finansial cukup. Dan gue juga orang nggak neko-neko, ya udah ya seadanya aja, secukupnya aja apa yang gue butuhin. Sehingga kalau pertanyaan lo merasa cukup finansial ya cukup aja gitu. Cuman ya kadang ada lah ya, kalau gue kan tipe yang punya tujuan keuangan. Adalah sekarang karena dana pensiun udah ada, apa nih tujuan keuangan lain? Nah gue pernah disikat Om Deddy nih, gue bilang sekarang tujuan keuangan gue yang baru adalah dana nikah anak. Ngapain lu harus ngumpulin dana nikah anak? Ya udah nggak apa-apa lah. Kalau dia juga nggak mau nikah kan nggak apa-apa juga. Yang penting kan gue siapin. Ada anak yang tetangga kan. Betul, yang bisa gue nikahin. Betul, gak usah ngasih ide ke tetangga gue. sorry. Tetangga gue nyatet nih. Oh, bisa nih dipakai. Takutnya dia baper kan Dananya Alea bisa dipakai. Iya. Kalau ada yang nanti malam ke rumah berarti Pak Sabto tuh. Betul. Siapa namanya? Pak Sabto bukan? Pak Sabto. Akrab juga lu sama tetangga gue ya. Bukan ya. Nah tapi artinya apa ya? Artinya kayak kalau sisi finansial cukup aja buat gue gitu. Gitu sih saat ini ya. Aku pernah dengar beberapa podcast yang orang naik ke Raditya Dika kayak kalau aku punya 1M harus kemana, harus ngapain segala macam. Ini konteksnya teman-teman. Emang ada? Ada. Raim terakhir kalau nggak salah nanya kalau dia punya 1M masih. Oh iya. Betul. Nah, seserius itu gue ikutin dulu Bang. Iya kan. Gue aja lupa. Ya, makasih ya teman-teman udah riset. Oke. Oh riset ternyata. Ternyata riset ya. Jadi teman-teman Suara Berkelas justru banyak yang DM kita yang nanya ke kita kayak, Bang jangan 1M dah. 100 juta pertama aja kita lagi struggle. Nah kita masuk ke dunia teman-teman Suara Berkelas yang 20-an deh. Kalau punya uang 100 juta pertama. Kalau punya nih berarti, bukan cara dapat ya. Kalau punya, oke. Kalau punya. Let's say mereka udah dapat 100 juta pertama. Apa jual digital produk atau apapun. Dari POV Radit, harus ngapain? Harus ngapain dengan duit 100 juta? 100 juta apakah itu invest atau apa? Kalau Radit bisa balik ke versi 20-an dan baru dapat 100 juta pertama deh, boleh juga. Oke, ada beberapa hal nih. Yang pertama, gue punya ide bisnis apa enggak? Kalau gue punya ide bisnis, tentu sebagian uang itu akan gue pakai sebagai modal. Kayak contoh apa? Ini nyambung nih, emang sengaja gue ditaruh di sini kayaknya nih. Ini nyambung nih sama link nih. Oh gitu ya? Iya. Gue sengaja nih kayak gue ditaruh di sini nih. Jadi gue pernah waktu itu iseng buka YouTube. Terus nonton satu video cara dapetin $1 juta katanya. Nontonlah gue. Argumennya adalah bikinlah sebuah produk yang marginal cost-nya itu nearly zero. Hampir menyentuh 0. Artinya untuk menjual satu produk tambahan atas pemesanan orang
lo ngeluarin cost-nya itu nggak juga ikut nambah. Oke. Which is artinya produk-produk fisik itu agak susah karena kan lo harus ngasih ke apa tuh, Gosen and the gang lah segala macam. Nah argumen dia itu digital produk Pak, produk digital. Itu ngebuka mata gue, membuka kepala gue. Itulah kenapa gue rajin ngerilis digital produk. Oh, I see. Karena untuk scale dengan marginal cost yang rendah, dengan modal yang masih bisa terbilang minim, itu ngangguknya kenceng banget. Iya. Kelihatan ya. Iya. Semangat deh. Wah, ini Radit masuk nih. Kita nggak briefing padahal tadi gitu. Ini nggak ada titipan sponsor. Ini nggak ada titipan sponsor. Iya, Gua iya, memang bener-bener pure ya. meyakini ini. Sehingga waktu itu gue nge-crack dengan cara gimana caranya setiap hal yang gue lakuin itu ada turunan produk digitalnya. Terus terang gue cuman bisa nge-crack 2 hal. Yang pertama adalah stand up comedy gue yang digital downloadnya dijual. Dan satu lagi ada kelas-kelas nulis gue yang sifatnya digital. Kelas nulis nggak purely produk digital karena ada keberadaan waktu gue yang gue tuker. Yes. Tapi untuk nge-scale dan marginal cost itu masih masuk lah buat gue untuk diseriusin. Ternyata revenue dari situ ampun-ampunan gede. Ternyata. Gue juga baru tahu. Gue juga baru tahu nih. Nah, sekarang gue lagi mau aktif di membership. Karena menurut gue itu salah satu produk digital juga. Ya, gue setuju. Membership itu. Nah makanya gue lagi mau coba ngegarap dengan serius di membership. Tapi cita-cita gue adalah nanti mau punya lebih banyak kategori etalase produk digital. Nah menjawab pertanyaan lo, 100 juta itu diapain kalau udah dapet? Yes. Menurut gue modalin untuk membuat, kalau lo takut resiko tinggi ya coba aja bikin produk digital dengan 100 juta. Apa bentuknya gue nggak tahu, tapi gue kasih contoh satu dari gue. Gue spending hampir, kalau gue hitung sekitar 10 juta sampai 12 juta mungkin ya. Kalau di total semua ya. Kelas-kelas cara bikin lagu. Itu gue belajar. Gue gak jago bikin lagu, bukan profesional. Tapi gue ikut kelas-kelas itu. Ada di studio $250. Ada di Udemy 300 ribuan. Udemy. Pokoknya gue beli, belajar. Dan gue bikin lagu. Dan gue berdapat laporan royalti dari DSP gue. Nah itu akhirnya dapat duit dari situ. Artinya duit 100 juta bisa lo pakai buat modal yang kayak gitu-gitu. Modal membekali diri lo untuk membuat produk-produk digital yang cocok dan sesuai passion lo gitu. Nah, tapi kalau posisinya adalah duit 100 juta ini sudah dipakai buat modal dan sudah nggak tahu di modal apa lagi, berarti kita lari ke investasi kan. Benar. Nah, jawaban gue selalu, lo kalau punya duit, investasi itu tergantung tujuan lo apa. Tujuannya ngapain buat investasinya. Nah instrumennya dicocokin sama tujuan. Udah gitu doang. Mau liburan tahun depan. Mau liburan 6 bulan lagi deh. Ya ngapain lo taruh di saham. Taruh aja di deposito. Reksadana pasar uang gitu. Mau pensiun kayak gue. Kapan? 20 tahun lagi. Ya taruh aja di saham. Baik reksadana saham maupun saham individual gitu. Baik di dalam maupun di luar. Kalau lo ngerti cara ngurang-ngurangin pajaknya. Maksudnya perhitungan pajaknya bener gitu ya. Tapi artinya adalah kalau mau investasi cocokin sama tujuannya aja udah gitu dong. Gitu gue masuk ke dunia lo karena gue juga di industri kreatif. POV seorang Radit ketika berkarya sebelum nikah dan sekarang jadi ayah itu bedanya apa? Bedanya sekarang banyak dapat bahan. Makanya bikin tour. Iya oke. Banyak ngomongin karena kan stand up dari kegelisahan, dari keresahan. Yeah. Gue kan resah banget sama 3 manusia di rumah itu. Iya benar. Istri anak-anak gue. Berarti sama yang kayak pembantu supir lain aman ya? Hah? Sama mbak segala macam. Aman, karena aman saat ini paling meresahkan mereka. Berarti nggak 3 orang dong? Hah? Enggak, mereka yang 3 orang ini. Oh oke. Istri 2 anak gue. Itu kan ada aja gitu, ada aja yang bikin gue sebel gitu. Makanya gue jadiin materi. Dan kenapa gue rajin bikin tour? Karena banyak yang nanya ke gue. Bang Radit, lu sebelum nikah lu nggak pernah tour stand up keliling Indonesia. Sekarang setelah nikah lo malah tour stand up keliling Indonesia. Kenapa? Padahal di rumah ada anak sama istri. Ya jawabannya karena di rumah ada anak sama istri. Ini usaha gue lari dari mereka semua. Gue keliling emang biar weekend gue tenang aja gitu. Tapi ya
Buat gue yang pertama itu, setelah nikah banyak keresahan-keresahan baru yang bisa gue gali. Setelah nikah perspektif gue soal berkarya jadi berubah. Tapi tahu nggak, ada yang lebih membuka mata dibandingkan pernikahan. Gak tahu bang, apa tuh? Dia jauh. Ya, yang lebih membuka mata dibandingkan pernikahan. Yang lebih membuka mata dibanding punya anak. Yang lebih membuka mata dari semuanya adalah 40 tahun, Pak. Ulang tahun ke-40. Ulang tahun ke-40. Iya. Raditya Dika udah 40 tahun. Lu gue siram lu. Enggak, bentar. Ini pas di hooknya. Poinnya bukan itu. Poinnya bukan gue tua. Enggak, bentar. Raditya Dika udah 40 tahun, terus editornya ting 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 ting. Tapi lo tau gak gue 40? Tahu kan bila kontennya 40 Pelajaran 40 ya, pelajaran. 40 pelajaran untuk 40-an. Iya. Pak, itu begitu gue ulang tahun ke-40. Gue ngerasa semuanya mundur sekarang. Jadi dulu. Lu belum ngerasain umur lu berapa? 27. Ya Allah, gue dengernya marah gue. Terlalu muda ini. Iya, emang kelihatan tua sih. Nah, lo harus bayangin nih. Ketika 27, lo ulang tahun ke 28. Itu masih maju. Masih maju. Gue mau ngapain lagi umur 29 ya. 28 gue mau ngapain lagi ya, 30. Maju Pak, lo forward thinking aja udah. Gue begitu 40, angka harapan hidup di Indonesia itu sekitar 71-72 mungkin ya. I only have like 31 years lagi kan. Artinya gue udah setengah nih. Setengah udah habis nih. Kalau ngikutin angka harapan hidup. Bisa aja gue amit-amit tabrak truk tinja kan di jalan pulang kan gue nggak tahu ya. Gak ada truk tinja arah Kelapa Gading. Ya nggak tahu gue. Ya nggak spesifik harus Nggak, maksudnya kendaraan gading. Nggak, maksudnya jangan. Ya nggak harus kendaraan gading apa dicocokin. Ini kan berandai-andai. Ya tapi jangan truk tinja, kasihan truknya. kasihan beritanya. Soalnya kan gue nggak tahu. Iya. Ya maksud gue amit-amit kecelakaan kan nggak tahu. Tapi kan angka harapan hidup 71. Artinya kalau gue dikasih umur panjang sesuai dengan angka harapan hidup, itu pun juga masih 31 lagi. Itu pun tinggal 31 lagi. Artinya udah setengah jalan. Jadi ini udah hitung mundur, udah nggak maju lagi. Berapa hari Senin lagi yang gue punya? Berapa hari Minggu lagi yang gue punya? Yeah. Berapa podcast lagi yang bisa gue take? Berapa stand up comedy spesial lagi yang bisa gue bikin? Itu udah ada kuotanya sekarang, Pak. Nah, itu masalah mindset. Setelah 40 tahun, mindset gue jadi gitu. Jadi mundur sekarang. Itulah kenapa gue ekstra produktif jadinya. Maka semua karya-karya gue setelah gue 40 itu berasa banyak banget. Karena gue gak mau ngabisin satu pun detik hidup gue untuk gak membuat sesuatu sekarang ini. Apapun mau gue buat sesuai kebahagiaan gue ya. Karena itu yang mengubah semuanya. Apa yang diubah dari pernikahan? Yang diubah dari pernikahan adalah rasa bahwa security bahwa gue punya seseorang yang ngejagain gue sampai nanti, mudah-mudahan ya. Apa yang dirasa ketika punya anak? Ketika punya anak, gue punya sesuatu yang gue look forward. Gue dikasih tanggung jawab untuk membuat dua manusia ini mencapai potensi terbaiknya di dunia. Dan itu tanggung jawab gue. Yes. Karena dua-duanya tidak minta dilahirkan kan, tiba-tiba ada gitu. Nah, apa yang berubah di umur 40 itu ternyata jauh lebih emosional dari semua hal itu. Karena gue jadi tahu bahwa waktu gue ada batasnya sekarang. Dulu enggak. Dan itu aneh luar biasa. 39, 38 gue gak mikirin itu. Gak mikirin di ujung ini, maksudnya ini ada ujungnya gitu. Begitu 40, anjir iya lagi ada ya ujungnya gitu. Nah itu yang ngebuat gue jadi lumayan produktif sih. The worst advice dari orang 40-an ke anak 20-an. Not the best but the worst. Yang pernah lu dengar. Lompat dari lantai 3. Katanya the worst kan? Iya. Ada orang enggak, maksudnya lo minta gue ngasih tahu. Iya. Gue dapat dari apa? Gue dapat dari siapa? The worst advice yang pernah lu dengar lah. Oke. Dari orang 40-an. Maksudnya siapapun. Iya, tapi kan pesan dari 40-an ke 20-an. Dari siapapun. Worst advice. Iya. Yang gue dengar dari siapapun. Boleh. Makan aja Pak, nggak pedes. Itu The worst advice. Diare 2 hari gue. Itu saran terburuk yang pernah gue dengar di sebuah kota di Indonesia. Wow. Ini pedas nggak? Makan aja Pak, nggak pedas. Dan gue makan.
2 hari gue diare. 2 hari diare itu. Kita nangkap poin self improvementnya. Jangan pernah mempercayai orang. Gak usah digituin. Gak usah dicari filosofinya. Alright. Emang beneran gak jelas itu. Yeah. Tapi word advice ya, coba gue Yeah, pikirin okay. secara serius ya. Gak kepikiran lagi gue. Itu serius. Kayaknya gak ada, gak ada serius nih, gak ada. Gak kepikiran apa-apa gue. Gak kepikiran apa-apa. Yang pernah lu kerasa bahwa di 20-an gue, wah percaya tapi sebenarnya 30-40-an, nggak bener ya, kayak paradoks gitu. Enggak sih, enggak. Gue nggak tahu karena gue memfilter itu semua. Artinya yang gue terima dan gue ingat adalah hal-hal yang berguna buat gue doang atau apa gue nggak paham. Tapi entah kenapa di kepala gue tuh nggak ada sesuatu yang pernah disampaikan orang dan itu salah menurut gue gitu. Seharusnya ada pasti, tapi gue nggak keingetan sih. Mungkin something soal uang kali, kayak bikin sesuatu harus laku, mungkin along the line yang kayak gitu kali. Kita harus laku atau penonton Indonesia banyak nggak ngerti jadi harus dikasih yang gampang-gampang, which is banyak yang ngomong ke gue pada saat itu. Itu menurut gue saran yang buruk gitu, karena kita nggak boleh menganggap penonton itu bodoh sebenarnya. Kita harus menghargai mereka dengan ngasih konten yang baik gitu, yang selevel, maksudnya yang bisa di-digest lah menurut kita gitu. Oke, Q&A kali ini disponsori langsung oleh Linkit. Linkit adalah creator's best friend. Bagi teman-teman yang mau punya website keren, landing page keren, mau jual digital product dan lain, aku rekomendasiin banget untuk pakai Linkit. Thank you Suara Berkelas sudah memberikan Linkit privilege. Hari ini gue bakal ngobrol sama Raditya Dika. Boleh. Terhadap creators economy. Sikat. Semua pertanyaan terhadap orang-orang kreatif yang pengen tahu nih, Bang Radit. Iya. Pertama, orang tuh berasa masuk ke industri kreatif tuh terkesan bebas. Karena dari yang harus kerja 8 jam dipikir bebas. Betul. Tapi bebas itu akhirnya memberikan sesuatu dinamika tersendiri. Iya. Dan alhasil orang pun akhirnya nggak bisa konsisten. Betul. Gimana Bang Radit terhadap stigma negatif terhadap industri kreatif itu emang harus kerja based on mood? Aduh, itu gue dimarahin dulu tuh sama guru gue. Jadi gue punya guru nulis. Waktu itu gue cerita ke dia, Mas kok bisa nulisnya rajin banget nulis dan bisa bikin terus tulisan. Padahal kita kan kadang nggak mood ya gitu. Terus dia bilang ke gue, Radit jangan kalau jadi penulis nggak boleh cengeng, dia bilang. Wah itu nohok banget buat gue. Karena berarti selama ini gue cengeng. Kalau nulis gue harus di tempat yang gelap. Kalau nulis gue harus dengerin lagu. Ini aplikasinya buat kegiatan kreatif lain lah ya. Kalau ngelukis, kalau nulis, kalau apa. Jadi omongan dia itu benar-benar nusuk banget. Dan gue nggak mau menganggap diri gue cengeng. Menulis hanya bisa, sebuah seni itu hanya bisa keluar dengan kondisi-kondisi tertentu seperti mood yang baik gitu. Itu gara-gara dia. Setelah itu gue bisa nulis di dalam mobil, lagi gerak gue bisa nulis. Gue pernah nulis di Singapura, studio IMAX baru buka saat itu. Gue di dalam studio IMAX, gue nonton film kurang seru buat gue. Gue pergi ke A1, buka laptop, gue nulis, jujung gue nulis. Bisa gue. Sampai hari ini gue bisa. Gue di HP bisa, di kertas bisa, di tisu bisa. Jadi gue gak percaya yang namanya mood. Gue percaya sama alasan yang membuat kita aman gitu. Maksudnya gampang ya nyalahin mood dibanding nyalahin kita kan. Karena aku tidak salah, aku tidak bisa nulis karena bukan salahku, salah moodku. Aku tidak bisa bikin ini karena bukan salah aku. Ini karena ruangan ini tidak terlalu dingin buat aku gitu. Kan paling enak nyalahin yang lain dibanding diri kan. Jadi ketika kita udah bisa bebasin itu, produktivitas pasti akan jauh lebih naik sih gitu. Coba gue kasih perannya netizen kali ya. Peran netizen biasa mengasosiasikan dengan hasil. Gue nggak mood makanya hasil jelek gitu loh. Jadi mereka tuh tidak bisa menerima realita bahwa hasilnya jelek gitu. Betul. Terus? Mungkin dari ceritanya Bang Radit terkesan kayak seakan-akan memberikan kesan kayak hasil jelek tuh sesuatu yang normal gitu. Iya. Nah gue kalau lagi nulis terus nggak mood kayak tadi kan, lagi nggak apa segala macam, kan gue paksain karena nggak boleh cengeng dong. Gue kalau lagi nulis nggak mood gue paksain, hasilnya jelek hasilnya. Tapi satu halaman tulisan jelek lebih bagus daripada tidak ada halaman sama sekali. Karena satu halaman tulisan jelek bisa diperbaiki jadi lumayan.
yang suatu hari satu halaman tulisan lumayan bisa diperbaiki jadi baik. Satu hari satu halaman tulisan baik bisa jadi halaman layak terbit. Tapi kalau 0 halaman selamanya akan jadi 0 karena nggak ada yang bisa diapa-apain. Artinya membiasakan diri untuk membuat sesuatu yang jelek itu penting juga, itu skill juga tuh. Skill dan keahlian untuk gue bikin pasti jelek, it's okay, I will make it better gitu. Jadi rasa-rasanya sih sebagai pekerja kreatif ya biasain aja bikin yang jelek-jelek sih. Tapi biasain juga bikin tuh jadi bagus gitu. Tapi mungkin gue bisa kontekskan kepala 2 kali ya. Ke kepala 2. Ya kalau misalnya konteksnya tanda kutip yang lebih dewasa kan pasti jelasnya mempunyai kedewasaan untuk berpikir, oh mungkin emang nggak cocok aja gitu kan. Tapi kalau kepala 2 kan ambisinya luar biasa kan, I'm the best gitu kan. Mungkin ada tips gak buat yang kepala 2 menerima rejection ini? Karena gue udah terlalu jauh sama kepala 2, udah setengah umur gue. Kalau mau memotivasi ya, kalau kita bicara soal motivasi lah. Saran itu pun gue juga dapetin di umur gue yang 20-an. Perubahan mindset itu gue dapetin di umur 20-an. Mungkin orang-orang 20 tahunan itu kan masih sangat dekat dengan ego kan. Ego yang membara-bara kan. Bahwa akulah yang terbaik, akulah yang paling hebat kan. Nah bayangin anak 20-an kayak gue, di mana buku pertama yang ditulis bestseller langsung. Kami jantan. Tiba-tiba dibilang cengeng sama guru sendiri. Itu kan lumayan menyakiti. Oh, setelah berarti? Iya, lumayan menyakiti ego kan. Nah untuk itulah makanya gue tidak mau untuk jadi cengeng gitu. Ya rasanya mungkin teman-teman yang 20, kalau kita mau poking ke ego mereka, emang lo mau kalah sama diri lo sendiri? Bukannya lo penguasa dari badan lo dan pikiran lo sendiri, masa lo kalah sama hal-hal di luar itu gitu. Gitu sih. Bang Radit sebagai yang udah berkarya di segala macam profesi dari penulis, filmmaker dan segala macam, kalau dimakrokan proses kreatif apa yang menurut Bang Radit udah nomor 1 ini gue harus prioritaskan? Jelasnya semuanya sama pentingnya lah. Okay. Tapi kalau ngomong skala prioritas ada satu keterampilan gak yang harus gue asah terus gitu? Keterampilan atau aspek kali ya, aspek aja ya. Dari semua proses kreatif yang paling penting dari semuanya itu development. Development itu yang terbaik. Gua nggak akan berani bikin apapun kalau gua nggak run through development proses. Artinya bikin buku Timun Jelita, gua punya story developer. Artinya gua tektokan sama dia yang babat abis semua ide-ide gua. Begitu udah selesai gua tulis sendiri. Taruh ke editor yang ngebabat gua, di develop lagi sama editor. Development itu yang paling krusial, 100% nomor 1 yang harus dilakuin. Artinya berbagi ide dan rela ide itu dikeroyok rame-rame sama orang-orang. Itulah proses development, dikembangkan bersama-sama. Semua konten YouTube itu melalui proses development, stand up comedy gua. Padahal gua datang sendiri bawa mikrofon, tampil depan banyak orang. Itu aja melalui proses development. Gua ada stand up comedy developer sendiri yang tugasnya ada mengembangkan ide-ide gue. Yang akhirnya gue balikin lagi, dia balikin lagi. Terus kita ngetes ke penonton. Film apa lagi? Film, development film tuh bisa 3 bulan sendiri. Kalau dilawan sama kontras sama stand up komedi lead time-nya sama 3 bulan juga. Kalau stand up kita 2 bulan. Kalau ini gua. Oke. Kalau pace gua. Pace-nya 2 bulan baru show. Jadi lead time-nya 2 bulan gitu. Yes, kalau gua. Oke. Kalau gua. Film kenapa 3 bulan? Karena kita ketemu seminggu sekali. Jadi sebenarnya kalau bisa dipadetin kayak stand up mungkin bisa sebulan 2 bulan juga sih sebenarnya ya. Kalau mau gokil gitu ya. Kalau mau itu. Tapi development itu nggak bisa enggak. Sayang banget seorang seniman yang tidak melalui proses itu. Ada keterampilan apa gak di development yang benar-benar harus difokuskan? Contoh mungkin menulis kah, review dan audit, apa yang satu aktivitas yang nggak bisa di shortcut pas development ini? Menerima kritik pasti. Karena itu paling susah di awal-awal. Makanya kelas-kelas nulis di luar negeri, di hari pertama mereka belajar nulis, si instrukturnya biasanya bilang, mana tulisannya ditaruh di atas meja, tulis di atas meja. Sekarang oper ke sebelah kanan. Teman-temannya suruh komentarin jeleknya di mana. So we have to learn untuk handling criticism kan. Kenapa? Karena itu yang paling penting dalam proses development. Di mana idenya bersedia dikritik dan dikembangkan. Itulah the whole point of development. Nah sayangnya banyak seniman, banyak penulis, banyak komedian yang ngerasa apa yang dia bikin adalah bayi dia yang tidak boleh disakiti siapapun.
Nah itu justru yang paling berbahaya kalau buat Self image-nya udah terlalu ekstrim gitu. eh, rasa sayangnya terhadap karya dia udah terlalu tinggi sehingga tidak bersedia dicampuri tangan orang lain. Oke, itu masuk ke poin kita sebelumnya lah, di mana kita harus mempunyai ego yang kita coba. Buat gue itu berbahaya. Kalau gue udah sampai level itu, buat gue itu berbahaya gitu. Karena gue jadi nggak punya mata yang fresh untuk melihat apa yang gue bikin. Bang Radit menurut gue kan agak unik ya, pekerja kreatif tapi backgroundnya itu malah industri finance, ya kan? Nah, menurut gue itu bisa kalau bahasa Seth Godin sapi ungu lah. Oke. Di mana ya? Purple cow. Ya, purple cow. Di mana karena Bang Radit punya konteks finance itu yang bikin Bang Radit itu beda gitu. Oke. Nah, ada gak buat di sini yang pekerja kreatif yang pengen tahu, gue juga pengen mempunyai privilege atau keterampilan kayak Raditya Dika dalam bidang finance. Apa satu terminologi atau jargon atau konsep dari finance yang harus gue akuisisi untuk gue memastikan gue itu bisa beda gitu? Untuk bisa beda atau untuk bisa memahami finance? Bisa beda. Bisa beda di finance. Bisa, jadi dia contoh dia industri content creator nih. Apa satu konsep dari bidang finance yang gue harus ngerti buat bikin gue tuh eksponensial gitu? Eksponensial itu maksudnya untuk dia bikin konten atau buat pengayaan diri? Pengayaan diri. Oh, supaya dia jadi wealthy. Contoh, ya. Oke. Belajar compounding return sih. Lagi-lagi sama kayak kata Naval, compounding return itu adalah keajaiban, itu apa Einstein yang bilang ya, compounding return adalah salah satu keajaiban dunia ya. Artinya Keajaiban nomor 8 nih Bang. Iya, return yang gulung-menggulung. Kalau Naval malah lebih elaborasi lebih panjang lagi, dia bilang apapun yang kita lakukan sama orang itu compounding return-nya juga ada di situ. Lu partneran sama orang selama 8 tahun, itu gulung-menggulung tuh rasa trust, kepercayaan dan lainnya gitu. Semakin panjang. Lu partneran sama orang baru 2 minggu, itu belum dapat tuh rasa ngegulung kepercayaan dan rasa saling mengerti itu belum ada. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup, kita harus nyari compounding return itu. Kalau itu argumennya Naval waktu itu. Nah di dalam finance juga kayak gitu. Begitu kita memahami bahwa kekuatan dari compounding return itu luar biasa, maka yang pertama kita jadi rajin nabung investasi. Yang kedua kita juga bisa nahan diri untuk tidak belanja yang aneh-aneh. Karena buat gue mending duitnya buat investasi. Tapi lagi-lagi ini kebiasaan gue dari umur 21 kan untuk invest dan lain-lain. Cuman ini gue lagi di-challenge sama satu buku. Lu pernah baca nggak? Die with Zero judulnya. Aduh, itu gue lagi melatih otot spending gue sekarang justru. Gimana caranya kita bisa spending uang yang baik gitu. Tapi gue coba main peran netizen ya. Gimana caranya tapi bro, gue nggak bisa nunggu sampai titik eksponensial tersebut gitu. Compounding kan sekarang kan terkesan kayak benar-benar kayak kosong banget gitu loh. Nah itu Bang Radit ada tips gak buat orang-orang yang nggak bisa nahan gitu sampai titik eksponensialnya terjadi gitu, compoundingnya baru berasa? Ya, persoalannya tidak semua yang di dunia ini tuh yang sesuai apa yang kita mau sih. Nggak linear gitu ya? Iya, kita mau keluar rumah terus mau main tenis tapi hujan, nggak bisa kayak gimana ya caranya supaya tidak hujan, nggak bisa. Dunia tidak berputar di diri kita kan, masalahnya itu. Tapi persoalannya banyak netizen, banyak orang yang merasa itu kan. Dunia itu harus berputar di sekeliling gue. Nggak bisa gini, sama. Kita ngomongin compounding return. Tapi aku tidak cukup sabar untuk menerima benefit dari compounding. Ya mau gimana itu faktanya kayak gitu emang harus lama. Ya udah sih, udah deh. Udah balik lagi deh. Kesana lagi udah balik badan dah. Makanya kita nggak bisa memuasin keinginan kita juga, makanya memang harus sabar. I see. Oh, gue betapa sabarnya gue dari umur 21 udah mulai nabung gitu. Jadi memang mau nggak mau, kalau mau dapat benefit dari compounding return itu ya harus jago-jago banget menahan diri dan sabar aja sih gitu kalau menurut gue. Oke. Dan kalau tadi kan Bang Radit ada ngomong terhadap Bang Radit tuh buat podcast juga mengejar rasa keingintahuan. Iya. Berarti kan Bang Radit mempunyai open mindedness terhadap gue pengen belajar hal yang baru nih. Tapi pada umumnya atau lebih tepatnya kalau misalnya stereotyping netizen pada umumnya melihat ilmu itu. Ini netizen dari mana sih? Tadi dijadiin contoh kayaknya aneh-aneh banget nih. Pada umumnya itu ngelihat ilmu kan harusnya gratis gitu. Ya. Bang Radit bahkan ikut kelas bahasa Inggris segala macam, menulis gitu. Di era bahkan sekarang nggak tahu Bang Radit mau komentar atau enggak, AI bahkan kan sekarang udah makin canggih gitu kan. AI betul. Itu Bang Radit berasa peranan kelas dan ilmu tuh di mana sih dengan sekarang semua serba ada gitu. Peranan kelas dan ilmu ya. Oke. Yang pertama itu gini deh, gue menjawab pertanyaan kenapa gue beli kelas deh, itu dulu ya. Jadi gue dari sisi gue pribadi nih. Kenapa gue beli kelas ketika informasi gratis di YouTube? Oke, gue kerucutin lagi nih.
Kenapa gue beli kelas nulis lagu, bikin lagu, ketika di YouTube orang 1001 bikin tips, bikin lagu. Bule-bule itu banyak tuh, ada channel-channelnya. Kenapa gue beli kelas? Sampai ada yang $250, kalau di Udemy lumayan lah 250.000, 199 itu ada. Kenapa? Karena kalau gue ngeluarin duit, ya berarti ada nilai ekonomi kan yang keluar. Duit itu kan diterima oleh pengelola atau instruktur. Dia ketika dia megang dan dibayar, berarti kan ada rasa pertama profesionalisme untuk bikin kelasnya bagus. Ini kalau kita bicara orang waras yang ngajar ya. Beban mental kan langsung kan. Terus yang kedua, uang itu kan jadi modal dia. Apa modal dia? Modal dia bisa riset lebih lama karena waktu free time-nya dia udah diganti sama uang untuk riset. Dia bisa ngelakuin itu, dia bisa bayar asisten buat ngelola, dia bisa bayar apa segala macam, sehingga jadilah sebuah struktur kelas yang rigid dan bagus. Berkat duit 200.000 gue yang dijadikan modal untuk berbagai macam ilmu pengajaran yang dia punya ke gue. Dan kadang kan duit kayak $250 deh di studio.com, itu kan Charlie Puth yang ngajar. Ya masa di antara waktu dia bersenang-senang, dia harus ngajarin gue gratis. Charlie Puth. Charlie Puth. Kayak ada kerjaan lain aja. Iya. Charlie Puth. Kalau Charlie yang rumahnya mungkin di Mangga Besar, yang mau ngajarin apa, kan gue juga nggak tahu siapa itu. Charlie siapa itu. Tapi kan kalau Charlie Puth, yang memang udah musisi gede, bikin ratusan lagu, dia bilang, gue bikin kelas, cara gue bikin lagu live, gue akan ngelihat gue langsung. Live itu artinya apa adanya, nggak gue cut cara gue bikin dan proses berpikir gue. Ya gue bayar karena ada value-nya. Kan? Nah kalau argumen gue itu, kenapa gue bayar buat kelas gue? Karena ada value lebih dari tadi. Sisi pengajar yang lebih baik, pedagogi pengajar yang lebih baik, dan semua hal-hal itu. Gitu. Jadi subjektivitasnya tanda kutip yang lo bayar gitu, subjektivitas dan value kali ya. Iya. Value yang divalidasi harus subjektivitas. Sama gue kan juga ikut ini LinkedIn Learning. Ya kan, dulunya lynda.com. Dulu tuh lynda.com kita beli tuh buku-bukunya. Sekarang waktu gue mau ikut lynda.com lagi, sudah dibeli sama LinkedIn. Waduh, kaya juga nih. Akhirnya gue ikut LinkedIn Learning, itu juga gue belajar. Dan LinkedIn Learning tuh rapih lagi. Rapih, ada segmen 1, 2. Ya buat gue, kalau gue pribadi ya memang buat nilai tambah itu. Tapi ada juga argumen, aku nggak punya uang bang. Ya udah, yang gratisan juga banyak. Di YouTube banyak gitu. YouTube banyak. Tapi kan bukan berarti orang jadi tidak boleh jualan kelas dong. Iya kan? Hanya karena mungkin kita lagi nggak punya budget. Ya itu aja gitu. Gua dulu ada beberapa kelas yang gua nggak beli. Kelasnya Ali Abdal, gua pengen ikut. Kelasnya Ali Abdal itu YouTube Weekend apa ya tuh? YouTube Part Time Academy. YouTube Part Time Academy $2,000. Gua nggak sampai hati kalau gua. Maaf aja Ali Abdal ya. Mungkin Ali Abdal nonton nih. Dia nonton. Mungkin Ali Abdal nonton. Sorry bro. I'm sorry bro. Maaf aja. Kalau buat gua $2,000 itu belum. It's over my budget kalau buat gue. Karena sekali lagi maaf ya Ali Abdal ya. Buat gue $2,000 itu mungkin gue masih bisa beli bukunya tuh. Bukunya ada di kantor, gue beli. Feel Good Productivity. $15. Berapa $12? $15 ya, masih boleh ya Ali ya. Ali. Maaf ya Ali. Suatu hari mungkin kalau duit gue banyak banget, atau gue ngerasa ada sesuatu yang bisa gue invest balik dari ikut kelas dia, mungkin ya gitu. Mungkin pada waktunya gue masih ngerasa itu, wah cocok nih $2,000 gitu. Karena kemarin aja gue cerita gue beli kelas studio.com yang $250 itu, isi komen gue ada yang kayak, wih bang, niat banget bang, $250. Belum tahu di Ali Abdal ada 2.000 ya. Denko $5,000 nggak tahu dia kan. Denko. Iya. Aku dan kau. Bukan. Dankoe. Gue ada teman yang ikut kelas Ali Abdal. Monggo. Menurut dia worth it. Menurut dia. Gue juga ikut sih by the way. Oh lo ikut? Worth it gak? Kalau ditanya secara struktur, fundamentalnya worth it. Oh. Tapi terhadap pengaplikasian eksekusinya menurut gue masih agak, karena gue nggak fair ya, gue mungkin batch 2. Oh. Jadi pas awal-awal lah gitu loh. Sekarang dia udah batch 10 atau 14 gue lupa. Maka perbaikan udah banyak. Benar.
Tapi secara modulnya menarik. Soalnya gue tanya ke teman gue kan waktu itu gue pengen ikut tuh, cuman ya masih kebentur $2.000 itu. Mau ikut terus teman gue, lu harus punya waktu khusus buat Ali Abdal. Nah gue nggak punya itu. Jadi maksudnya gue nggak punya waktu di mana gue bisa meluangkan untuk ikut si course-nya dia yang tadi itu. Ya ekstrem, dia total tuh 20 kali pertemuan. Ya 20 kali pertemuan dan ada Benar. site ininya kan. Dia tuh ngomongnya apa ya, pokoknya dia break room-nya. Ya ada break room. Ada break room-nya, jadi kita berempat jadi tugas kelompok lagi gitu. Ya udah gitu diinin kan. Ada assignment ada juga. assessment-nya, kayak ada house-nya. Iya benar. Ada dorm-dormnya gitu. Ya ada lu Gryffindor atau apa itu ada. Nah jadi maaf kalau buat gue belum. Cuman kalau dulu ya, ini gue cerita terus terang aja nih. Ketika gue dapet job pertama gue directing, itu gue bodoh banget gue. Karena gue gak kuliah film sama sekali kan. Gak ngerti apa-apa gue. Kru dateng naro asisten aja, gue gak tahu namanya sampai gue bilang orang lighting gue, pindahin tuh namanya apa, asisten. Oh asistennya dipindahin, oke. Terus gue nyatet, oh namanya asisten. Jadi gue ada glossary sendiri yang gue pura-pura nanya kru supaya gue gak kelihatan bego-bego amat. Kalau enggak kan, gue kan direkturnya, ketahuan blow on banget gue, nyuruh-nyuruh kru padahal gue nggak tahu semua terminologi ini kan. Yang menyelamatkan gue ada satu kelas yang gue beli, jadi ada sutradara dari Hollywood bikin kelas, kelasnya direkam sama dia full. Jadi ini adalah byproduct dari kelas dia, untuk orang yang pengen ngintip dan pengen tahu apa sih nih pelajarin. Behind the scene-nya. Bukan behind the scene sih, kelas beneran pure 100% kelasnya. Oke. Tapi kayak apa ya namanya ya? Gimana ya? Gini, kayak lu ngajar. Pas lo ngajar tuh ada yang ngerekam. Simulasi. Bukan, apa ya? Lo ngajar, pas lo ngajar ada yang ngerekam. Tapi lo nggak address yang ngerekam itu. Jadi kayak cuman behind Kerja the aja scene, ya? kayak behind the scene. Tapi bener-bener pure 100% isinya. Oke. Kayak CCTV ngeliatin orang ngerti. belajar. Iya, oke, paham. Jadi kayak lo masuk sebuah kelas ada CCTV-nya iya. nyala. Ya udah itu diceplok sama dia. Oke. Nah jadi dia tuh juga nggak kepikiran bikin itu jadi cantik, ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Nggak kepikiran. Raw banget jadi. Iya, betul. Jadi gue bikin kelas directing berapa 3 hari kalau nggak salah. Terus gue rekam semua isi kelasnya. Lo kalau mau beli gitu. Beli gue lewat email dikirim, manual banget. Dikasih dulu bahkan apa Google Drive atau Dropbox atau apa gue lupa deh. Dikirimnya itu gue download, belajar gue directing di kelas itu. Lihat, bayangin siapa yang mau jual gitu. Kalau gratisan mungkin nggak kayak gitu kan. Setuju. Kan ada waktu dia yang dia berikan juga. Gitu. Gitu sih. Oke. Itu ngelebar terhadap kelas ini kan tadi lo udah bahkan bikin statement bahwa emang gua paraphrase lah ngomong kayak emang jual kelas salahnya apa gitu kan. Pada umumnya kalau ngomongin kreator ekonomi, apalagi yang skalanya lu ya Bang ya, tanpa mengurangi rasa hormat, pasti kan pada umumnya orangnya lebih suka endorsement. Gua. Yang skalanya kayak lu. Oh iya oke. Karena kan memberikan atau bukan impresi ya, tapi pokoknya terkesan kayaknya Lebih mudah. Oke. Gua dikasih brief ini, gua kerjain beres. Oke. Terus gitu kan ya. Yeah. Tapi lu memberanikan diri masuk ke suatu industri produk digital yang tanda kutip bisa dibilangin lebih banyak negatif comments ya buat lu sendiri. Stigma negatifnya. Lebih Oke, tepatnya. lalu. Kenapa berani Bang? Apakah karena lu punya konteks finansial kita nggak tahu? Oke. Atau Bagus gimana? nih pertanyaan. Tau gak jawaban gue? Ini gue buka di sini, gue bongkar aja. Oke. Di suatu hari di bulan pandemi, gue bikin